Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denti Dentriadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bogor. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang video inovasi perkembangan web di SMA Negeri 6 Kota Bogor dalam bidang Sarpras. Sarpras ini adalah isinya tentang bagaimana profil tentang Sarpras, pengelolaan keuangan, sarana pengelolaan barang dan lingkungan, serta formula-formulanya. Kita lihat dari bagaimana profil dari Sarpras tersebut. Jadi ini adalah program umum. Program umum itu membantu tugas kepala sekolah dan penyelenggara kegiatan sekolah sehari-harinya, terutama menyangkut urusan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian menyediakan, mengatur, memelihara sarana dan prasarana sekolah dengan pelaksanaan kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari pengawasan. Yang ketiga adalah mengupayakan kepada seluruh aparat penyelenggara sekolah, guru, karyawan maupun siswa akan pentingnya kesadaran diri untuk ikut memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah sebagai unsur ketahanan sekolah. Yang keempat, memikirkan, mengusahakan sarana dan prasarana yang belum ada atau diadakan, serta mengganti, memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak. Yang kelima adalah menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam, mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketujuh, mengelola dalam pembelian alat-alat pengajaran. Yang kedelapan, menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana sekolah. Tentunya dalam hal ini ada beberapa program, yaitu yang adalah program jangka pendek. Yang pendek ini meliputi kebersihan dan keindahan sekolah. Di sini ada kebersihan dan keindahan dalam dan luar sekolah. Seluruh ruangan yang ada di sekolah dengan cara: satu, meningkatkan peran serta tenaga kerja karyawan agar bekerja sebagaimana mestinya. Jadi di sini ada SOP-nya. Kemudian setiap ruangan dibersihkan setiap hari oleh siswa menempati ruangan tersebut sebelum jam 15.30. Kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah dibersihkan oleh karyawan atau pegawai setiap hari sebelum jam 6.45 sesuai dengan adat kerja yang telah disepakati atau ditetapkan. Kemudian membersihkan lorong kelas atau ruangan dan halaman sekitar oleh petugas sore hari. Kemudian membersihkan halaman depan dan belakang ruang kelas oleh masing-masing petugas yang bertanggung jawab di setiap hari. Kemudian kebersihan kamar kecil. Di sini yang toilet itu ada di dalam kelas dan ada di luar kelas. Di sini diusahakan selalu terpelihara kebersihannya oleh penyedia air dengan penyediaan air yang cukup sehingga tidak menimbulkan bau yang dapat mengganggu ruangan sekitarnya. Dengan cara ruang kamar kecil ini dibersihkan 2 kali dalam 1 minggu oleh karyawan atau petugas. Kemudian kebersihan dan keindahan taman. Di sini ada petugas kebersihan itu ada OB dengan anak-anak dalam kelas, kemudian OB ada juga jadwal dengan areanya. Kemudian di sini bagaimana kebersihan dan keindahan taman dilakukannya. Bagaimana cara melakukan kebersihan dan keindahan taman ini? 1. Taman dijaga kebersihannya setiap hari oleh petugas taman pada halaman depan dan belakang sekolah. Yang kedua, taman yang berada di depan ruang kelas dijaga kebersihan oleh siswa yang menempati ruangan tersebut. Jadi depan kelas ini menjadi tanggung jawab siswa. Kemudian menjaga kesuburan bunga dan tanaman setiap hari oleh petugas taman. Kemudian menjaga kerapihan tanaman dan pohon di sekitar sekolah. Kebersihan taman sementara dilakukan oleh petugas kebersihan yang ada. Kemudian di sini ada juga penyediaan dan penambahan sarana prasarana.
Sarana dan prasarana yang sangat diperlukan untuk melakukan sekolah diprioritaskan antara lain adalah ya, memperbaiki atapnya bocor, kemudian memperbaiki plafon ruangan dan teras yang rusak, memperbaiki keramik ruangan dan teras yang rusak, memperbaiki bocoran yang tersumbat, memasang kawat pembatas di ruang kimia, kemudian memasang dan mengganti keran air yang rusak, penataan penggunaan alat dan bahan laboratorium, pembuatan papan data keadaan guru, keadaan pegawai, seluruh organisasi sekolah, seluruh organisasi laboratorium dan perpustakaan. 9. Memperbaiki, mengganti kaca jendela ruang kelas dan ruangan yang lainnya yang pecah. Kemudian membuat papan petunjuk ruangan, pengadaan di laboratorium komputer, penataan taman, dan pengadaan sumur buatan. Ini untuk penyerapan pembuatan biopori. Itu adalah bagian dari sarana prasarana, nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Bila terlalu ada, wassalamualaikum